Barang wis mati, Nabi memberi komentar. Nabi mendengar berita itu memberi komentar. Kok ora takon wong sing ngerti bake? Kok ora takon wong sing ngerti? Nek takon wong ngerti kan dijawab, ora iso ngerti ya tayamum. Karena kok anggere wani pokoke salah. Maka dalam rangka tagyir munkar juga harus pakai aturan, pakai tata krama. Nanti lain kali bisa dibahas lebih dalam. Memang dalam fikih ada aturan-aturan itu, dan itu masuk akal, bukan karangan gawe-gawe agama sendiri, enggak, memang begitu aturan. Yang kedua, orang sering sekali melakukan radikalisme dengan alasan melaksanakan jihad fisabilillah. Dengan pengertian jihad itu perang dengan senjata. Dalam itu pernah didiskusikan di TV. Sayang yang memberi imbangan ini nggak paham. Jadi di Gudari itu ada doa berarti kalah. Yang pihak sana mengatakan jihad tidak ada arti lainnya kecuali perang dengan senjata. Padahal banyak kata-kata jihad dalam Quran maupun hadis yang diartikan bukan perang itu ada. Jahidul kufar waghlub alaihim itu tidak harus perang dengan senjata. Nah, menurut Islam gimana? Perang itu ada yang pakai senjata, yaitu untuk membela diri kalau diserang orang. Kalau orang Islam diserang orang lain dengan senjata, alasan agama, apalagi sampai mengusir orang Islam dari kampung halamannya, maka wajib dilawan mereka dengan senjata. Seperti komando jihad yang pernah disampaikan para ulama pada sebelum November itu. Wajib. Maka anak-anak pemuda Islam semangat sekali melawan Inggris sekutu waktu itu. Dan itu dicatat dalam sejarah. Sangat mengagumkan di dunia. Ada perang dengan senjata lengkap kalah dengan bambu runcing. Karena semangat komando jihad. Tapi kalau tidak perang dengan senjata ya nggak ada jihad dengan senjata. Perang dengan senjata dalam Islam itu kalau satu orang Islam diserang orang kafir dalam rangka mempertahankan diri. Kalau dakwahnya diganggu, diperangi, maka mempertahankan dakwah itu dengan perang. Kalau mereka memerangi kita, dan yang namanya perang tidak setiap orang maju sendiri-sendiri. Perang ada aturannya, ada komando. Komando itu adalah imamnya. Ada komandannya, orang melaku DDW. Yang melaku DDW jadi keraman, orang perang jadi keraman. Dalam Quran ternyata ada kata-kata jihad yang artinya bukan perang senjata. Apa Pak Bukhari? Contohnya wajahidhum bi jihadan kabira. Wajahidhum bi jihadan kabira. Coba saya lupa ayatnya berapa, saya carikan. Ya. Tak takoni Mbak Google. Mbak Google itu ngerti nama. Iya Mbak Google. Jadi jalan swarga yang ngerti ini, jalan neraka ya paham deh. Mbak Google paham. Kata saya. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Surat Al-Furqan ayat 52. Ya. Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Al-Furqan ayat 52.
Janganlah kamu taati orang-orang kafir, perangilah mereka dengan Quran sebagai perang. Jihadilah mereka dengan Quran sebagai jihad yang besar. Saya artikan jihadilah mereka karena arti kalimatnya jihad. Jihadilah orang-orang kafir dengan Quran. Nek jihad gua arani perang berarti disuruh membunuh orang kafir. Rumah tadi kok nganggo Quran itu piye carane? Apa nggawa Quran gede-gede pondok ngono. Wajahid dan jihadilah mereka di mana ini perang, perangilah mereka dengan Quran. Itu dengan Quran. Dan perangilah mereka dengan Quran. Memerangi orang kafir dengan Quran itu merupakan jihad yang besar. Yang dimaksudkan jihad dengan Quran yaitu bukan memerangi memukul orang kafir dengan Quran, tapi berdakwah mereka menjelaskan isinya Al-Quran. Berdakwah mereka. Jadi dakwah menerangkan isinya Quran hadis itu termasuk jihad. Jadi kalau begitu jihad tidak mesti berarti perang bersenjata. Ada lagi hadis Nabi. Nabi bersabda ini hadis sahih. Kalau yang dijadikan dalil waktu diskusi di TV itu ternyata hadisnya yang lemah. Kalau yang kuat begini. Afdhalul jihad kalimatu haqqin ala sultanin ja'ir. Seutama-utama jihad yaitu menyampaikan kalimat yang benar kepada raja yang tidak benar. Jadi yang ratu ada kepala negara atau kepala atau gubernur atau menteri atau wali kota nggak benar, jangan mau mengingatkan mereka kepada yang benar, itu termasuk jihad yang hebat. Jadi jihad tidak harus berperang senjata. Ngeling wong salah ya termasuk jihad. Maka mengartikan jihad kalau salah ya begitu. Dan yang perlu dipertanyakan, apa sih salahnya orang kafir kok harus dibunuh? Itu harus dipertanyakan juga. Apa karena kafirnya? Kalau orang Islam orang kafir harus dibunuh karena kafirnya, mengapa kalau bayar jizyah kok nggak dibunuh? Padahal tetap kafir. Walaupun mereka bayar jizyah, tetap kafir. Tetap kafir, tapi kalau bayar jizyah itu nggak dibunuh. Berarti mereka orang kafir disuruh membunuh bukan karena kafirnya. Buktinya bayar jizyah sudah nggak dibunuh. Nah itu surat At-Taubah ayat 10 tadi. Wa inna ahadum minal musyrikin istajaraka wa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau orang kafir minta perlindungan kamu Muhammad, lindungilah mereka supaya mereka bisa mendengarkan Al-Quran. Siapa tahu dengan mendengarkan Quran mau masuk Islam. Nah kalau nggak mau Islam, antarkan mereka ke tempat yang aman dulu. Kok enggak? Kalau nggak mau masuk Islam, bunuhlah mereka. Enggak. Kalau nggak mau masuk Islam, antarkan mereka ke tempat aman. Ya aneh, orang kafir minta perlindungan dilindungi. Siapa tahu dilindungi, sering mendengar Quran, masuk Islam. Itu yang dijadikan dasar kiai saya. Kiai saya Ali Maksud rakyat Yogyakarta, ketika ditanya oleh orang-orang yang tidak cocok dengan Gus Dur, Pak Kiai Ali apa? Gus Dur diundang ceramah di hadapan pendeta Kristen, 40 orang pendeta Kristen di Surabaya minta diceramahi Gus Dur. Gus Dur kok mau, itu gimana gitu? Ceramah kok di hadapan pendeta Kristen, kan jelas mereka Kristen kafir kok. Diceramahi gimana sih Gus Dur itu? Saya minta pendapat Kiai Ali, bagaimana Kiai Ali? Kiai Ali jawabnya apa? Oh, kalau Abdurrahman Wahid nggak mau ceramah di hadapan pendeta-pendeta Kristen, kapan pendeta bisa mendengarkan Quran? So kapan pendeta bisa mendengarkan Quran? Abdurrahman Wahid orang belum nyeramahi mereka.
Dengan Abdurrahman Wahid mau berceramah di hadapan mereka, jadinya orang Kristen mendengar Quran. Soal beriman atau tidak urusan Allah. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Ya dakwah, soal Fir'aunnya gelem Islam orang urusannya Gusti Allah. Aja kok salahno Gusti Allah. Gusti Allah wis ngerti nek Fir'aun ora bakal Islam kok. Nabi Musa kok Islamno Fir'aun aja kok salah. Saya tanya, Allah itu tahu nggak kalau Fir'aun nggak bakal Islam? Tahu nggak? Ya kok Nabi Musa suruh jawab pada Fir'aun. Malah disuruh gini, aku udah tahu orang lainnya pakailah kata-kata yang lemah lembut, la'allahu yadzakkaru. Siapa tahu Fir'aun mau masuk Islam itu. Padahal Allah kan sudah tahu kalau Fir'aun nggak bakalan masuk Islam. Memang kiai tugasnya, nabi tugasnya dakwah, kiai tugasnya dakwah. Soal Islam orang urusannya Gusti Allah. Nabi disuruh lindungi ya dilindungi biar mendengarkan Quran. Soal akhirnya masuk Islam bagaimana itu urusan Allah. Itulah sebabnya, saudara jangan kaget. Mungkin satu-satunya kiai di sini yang pernah diminta mengisi pengajian di gereja saya. Saya diminta mengisi pengajian di gereja terbesar di Semarang, gereja keuskupan Ranggusari. Saya disuruh mengisi ceramah di sana pengajian di hadapan suster, 200 orang suster, 8 orang bruder dan 3 orang pastor. Saya tanya, topiknya apa mas? Topiknya penerapan ajaran agama dalam pembangunan. Maaf, saya nggak paham semua agama. Ada Katolik, Kristen, Buddha, ini saya nggak paham. Yang saya paham cuma Islam. Kalau Islam saya paham. Kalau begitu judulnya begini Pak Gori, penerapan ajaran Islam dalam pembangunan. Oh kalau itu mau ya. Tak akan menurut. Aku janjiannya Kristen Katolik. Jadi yang ngerti Kristen, kayak ini. Aku memang jarak itu. Akhirnya di sana saya suruh ceramah di gereja Ranggusari dengan topik penerapan ajaran Islam dalam pembangunan. Ya saya memang saya katakan menurut Islam begini, menurut Islam begini. Soal iman orang urusannya Gusti Allah. Urusan orang kafir dibunuh dah kapan oleh berdua Islam. Orang kadang-kadang sudah sangat benci Islam. Akhirnya masuk Islam kok. Pernah menghabiskan orang Islam banyak dalam perang Uhud oleh bin Walid. Tapi akhirnya masuk Islam. Malah dijadikan komandan oleh Nabi. Ikrimah anak Abu Jahal itu yang memimpin perang sampai orang Islam kalang kabut. Berarti kalang kabut. Dari bahasa Arab kalang kabut. Kalang kabut. Kalang kabut orang Islam. Ikrimah anak Abu Jahal. Tapi akhirnya masuk Islam. Dan banyak hadis yang diriwayatkan Ikrimah dari keikriman. Maka jangan masalah kafir dibunuh enggak. Dan mengapa orang Islam menurut ayat 5 kok disuruh membunuh? Ada ayatnya. Asal-asalnya piye? Wong Islam nang Mekah sholat diganggu, ibadah diganggu, malah ada yang dibunuh, ada yang mengatakan ahad, Allahu ahad, digebuki, dipepe, nanggon panasan pasir tanpa pakai pakaian, Sayyidina Bilal. Malah ada yang membaca Quran mulutnya dirobek, Abdullah bin Mas'ud. Sehingga orang Islam nggak betah hidup di Mekah. Mereka diperangi orang-orang kafir dan diusir dari Mekah hingga lari ke Madinah. Setelah orang Islam terkonsolidasi kuat di Madinah, lalu berusaha menguasai kembali Mekah. Alhamdulillah tahun 8 Hijriah Mekah bisa dikuasai umat Islam. Tapi Nabi menjaga jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Nanti lain kali saya ceritakan. Saya melihat ceritanya bagaimana supaya tidak ada pertumpahan darah. Nabi hati-hati banget.
hingga benar-benar tidak terjadi pertumpahan darah. Dan orang Mekah yang demikian kuatnya tunduk tanpa perlawanan terhadap orang Islam, tanpa perlawanan sedikit pun. Nabi memang pintar banget. Nabi mengatakan barang siapa masuk masjid aman, barang siapa menyarungkan pedangnya aman, barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan itu tokoh kafir itu pada. Barang siapa mau masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Wah, akhirnya Abu Sufyan yang kabarnya, pengen aman berdoa gitu. Tidak terjadi peperangan. Setelah itu Nabi berpidato. Maka tarona ani fa'ilun bikum, di antara pidatonya Nabi itu. Bagaimana pendapatmu tentang perilakuku terhadap kamu? Qalu khairan ya ibn Abi Harim. Ya. Baiklah saudaraku dan saudaraku, anak saudaraku yang baik. Saudaraku yang baik dan anak saudaraku yang baik. Akhu karimin wa ibn Abi Karim. Lalu Nabi menjawab, tidak antum tulaqo. Kalau begitu kamu bebas, tidak ada paksaan. Loh, coba. Hanya Nabi mengatakan, sejak sekarang tanah haram ini tidak boleh ditempati orang kafir. Kalau yang agamanya Islam boleh tetap tinggal di Mekah. Kalau nggak mau Islam, silahkan keluar dari Mekah, nyari tempat tinggal di luar Mekah. Saya beri waktu 4 bulan. Saya beritahu waktu berapa? 4 bulan masih boleh tinggal di Mekah. Nanti mencari keluar. Kalau yang mau masuk Islam tetap di sini nggak apa-apa. Yang nggak Islam keluar dari ini. Karena ini tanah haramnya Allah. Nggak boleh ditempati orang kafir. Itu. Jadi mereka yang nggak mau Islam keluar. Lah yang mau Islam ya tetap di Mekah. Terus ada ayat Quran turun. Kalau tenggang waktu 4 bulan sudah berlalu, masih ada orang musyrik yang ada di Mekah, nggak mau keluar, bunuh mereka. Dimanapun kamu ketemu, itu. Maksudnya dimanapun ketemu di dalam kota Mekah, bukan di Dewar, di Gargo, di Semarang, Demak, Pateni orang. Dimanapun kamu bertemu itu di dalam kota Mekah. Kalau mereka masih tetap di kota Mekah dan tidak mau keluar, sudah tinggal waktu 4 bulan sudah berlalu, kok masih di situ, bunuh mereka. Itu pun masih ada toleransi. Nek jalur perlindungan, man, aku jangan dibunuh, aku lindungilah. Ya dilindungi. Jadi siapa ngerti dilindungi, ngerti wong sholat, melok sholat, Quran besok tersentuh hatinya ikut Islam. Lalu yang ngono kok orang gelem berbeda, disuruh nganterkan Nabi. Rumah mana? Antarkan mereka ke tempat yang aman bagi mereka. Tidak bunuhlah. Jadi orang membaca ayat itu harus tahu lah. Orang ngerti tafsir, orang ngerti keterangan para ulama. Langsung aja, menurut perintah Allah surat Taubat ayat 5, orang Islam harus membunuh orang kafir. Bunuh. Orang ini jadi geger berapa paham. Itu sebabnya. Dan saya uraikan lengkap. Yang ketiga, karena anggapan negara Indonesia ini bukan negara Islam, dianggap negara kafir. Sudah saya buatkan penjelasan juga tentang negara Islam itu bukan negara kafir. Karena apa? Kalau soal panggilan presiden atau khalifah, sejak zaman dulu nggak ada keharusan kepala negara Islam harus bernama khalifah, itu nggak ada. Buktinya ketika Umar radhiyallahu anhu dipanggil khalifah, ya khalifati Rasulullah, nggak mau. Beliau minta panggil saja Amirul Mukminin. Jadi berarti nggak ada keharusan nama khalifah. Maka ada panggilan khalifah, ada Amirul Mukminin, ada sultan, ada imam. Tidak. Soal sistem pemerintahan yang terias politika ada juga penjelasannya. Karena nanti kalau sekarang mencari seperti khalifah zaman Abu Bakar nggak ada. Syaratnya khalifah harus orangnya alim,
ilmu agama sekelas mujtahid seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Malik, Hambali kelasnya. Nah, sekarang yang nyalon presiden sholatnya itu yang ngarep kan, berkuar nyalon ketok sholat. Nyalon wali kota itu yang berkuar calonan wali kota. Nanti di Jumatan, masjid Jumatannya gitu, Jumatan kok gitu. Jumatannya mau kamu ini ya nanti ini. Jumatan mengkono dalam rangka kampanye. Sehingga tapi syarat soal calon presiden kaum. Apalagi kalau yang alim, ono wong alim tapi ora iso ngatur negara ono. Terkenal wong seneng dia ora iso ngatur negara. Dicekel wong negarane malah rusak. Ekonomi kocar kacir, keamanan ranjingnya. Lan nek wong elek ini iso ngatur negara. Wong anu Pak, wong Roto pasek iso ngatur negara. Dibandingno kalau kiai alim ora tau maksiat, wiridane sregep, ngajine pinter, ning ora iso ngatur negara apa itu? Iki urusan presiden lho itu berarti. Imam Hambali pernah ditanya, kalau ada dua calon, yang satu fasik tapi bisa ngatur negara baik, yang satunya orangnya soleh tapi nggak bisa ngatur negara, milih mana? Imam Hambali. Imam Hambali jawabnya begini, adapun orang yang solehnya untuk diri sendiri, ketidakmampuannya mengatur negara itu merugikan rakyat banyak. Adapun orang fasik bisa untuk diri sendiri. Adapun kepinterannya ngatur negara itu bermanfaat untuk orang banyak. Orang jawab apa itu menurut ada jawaban. Kalau sekarang dari menutupi syarat seperti kita boleh nggak ada yang di sana. Kepala negara ini secara khalifah akhirnya ya dia yang memutuskan perkara, dia yang mengeksekusi ya dia, nggak dipisah-pisah. Sing mengatur rencana anggaran belanja ya khalifah, sing ngelakoni belanja ya khalifah. Dan saya ini kepala negara cekali kekuasaan semerangka ya wedian. Duit direncanakan presiden dewe, belanja dewe wah bukan. Jumlah dulur-dulur yang kabeh. Masya Allah, saya dinamakan kaya ngono. Ngatur negara iki duwite kabeh sing ngatur Sayyidina Umar. Tapi nalika anake ditawari kredit jubah anyar. Pak ana wong gelem ngutangi jubah anyar, bayare sasi buri. Sayyidina Umar jawab, kowe iso nanggung jawab, nyawamu tekan sasi buri je urip. Gak berani. Umar bin Abdul Aziz ini ketika diangkat jadi khalifah punya uang 400.000 dirham. Ketika hampir leren, hampir meninggal dunia, hampir habis masa jabatan khalifahnya, uangnya tinggal 400 dinar. Pakaiannya kumel, ada orang nengok lagi sakit, lalu istrinya dibilangi tetangganya, Mbak, nopo? Bapak Umar bin Abdul Aziz, lambine lutu-lutu kaya ngono kok diganti sing apik, sing wedok jawab, duwene bapak yo mentari kuwi. Khalifah. Nah saiki kok presiden ana sing ngono mah ya. Maka kalau ada soal pemerintahan terserah rakyat, piye? Apa trias politika apa? Bias politika apa? Bias politika terserah rakyat. Kalau menganggap baik monggo. Ada yang merencanakan, ada yang melaksanakan, ada yang ngawasi, ada yang menghakimi monggo. Kalau dianggap baik, soal kepala negara apa presiden, apa sultan, apa amirul mukminin, apa khalifah terserah umat Islam. Saya jelaskan panjang lebar dalam makalah saya sudah bikin makalah tentang
Kalau Anda ingin, ini saya tinggalkan ke panitia, yang ingin nanti bisa ngopi. Ada berapa halaman? 15 halaman. Di sini saya jelaskan, Indonesia itu termasuk negara kafir apa enggak? Tidak bisa memperlakukan, belum bisa memperlakukan syariat Islam. Bagaimana hukumnya saya jelaskan. Menurut amar ma'ruf nahi munkar syaratnya apa saja. Lalu jihad fisabilillah bagaimana? Saya terangkan di sini. Kalau Anda mau gratis nggak usah bayar. Tapi saya hanya punya satu. Ya nanti di kopi ini. Saya serahkan panitia. Ya. Biarkan kalau ingin lebih lengkap. Ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa. Itu memang saya siapkan untuk saya diminta bantuan majelis ulama untuk Pak Bukhari kalian makalah mengenai akar-akar radikalisme atas nama agama yang dibuatkan. Insya Allah dari situ Anda bisa menjawab mengapa terjadi. Yaitu alasannya 3 itu tidak banyak. 1 karena takjil mungkar, yang kedua jihad fisabilillah, yang ketiga menganggap Indonesia tidak negara Islam, negara kafir lagi. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Penyebab yang paling utama adalah karena dia tidak memahami Islam secara komprehensif, secara menyeluruh, taunya sepotong-sepotong. Seperti bulan yang lalu ada yang bertanya, datang nggak nyurannya? Dia itu berarti bahasa Arab tidak. Nanya apa? Apa? Dalam Quran kan dikatakan itu di sini orang duduknya. Dalam Quran ada firman Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang ulil amri kok nggak pakai wa atiu? Atiullah taatlah pada Allah, wa atiur rasul dan taatlah pada rasul, wa ulil amri kok nggak pakai wa atiu ulil amri? Berarti yang di situ adanya kepada Allah dan Rasulnya. Ulil amri nggak usah taat itu. Itu marah kok itu aku jawab ya. Kamu saya jawab paham bahasa Arab nggak paham ya, pantasnya nggak paham bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu kalau sudah ada wawu itu limut terakhir jambi itu ya taatilah Allah dan Rasulnya itu ada ayat lain yang atiullah wa Rasul nggak pakai wa atiur Rasul ada. Tidak harus hati-hati KPK. Kata-kata dan dia pukullah si A dan si B. Yang dipukul si A tok ya Pak. Kayak si A tok yang disuruh pukul kan si A. Nah si B nggak pakai kata-kata dan pukullah si B. Oh, nggak mau pukullah si A dan pukullah si B dan pukullah yang kejalan. Pukullah si A dan si B itu artinya pukullah si A dan juga pukullah si B, karena nggak ada kata-kata dan pukullah, makanya saya pukul cuma si A Pak. Namun jadi memahami Quran tanpa ilmu yang benar, nggak tahu sebab turunnya, nggak tahu maksudnya, banyak itu. Kemarin di Kerobokan saya pengajian ditanya, Pak, apa benar orang dilarang berdoa pada Allah? Kaget saya. Kok dilarang berdoa? Karena doa itu isinya perintah. Masa pantas manusia perintah Allah? Ya Allah sembuhkan penyakitku. Masa pantas manusia perintah? Manusia perintah Allah itu apa pantas? Bagaimana Pak Bukhari? Itu ngomong pidato ceramah. Ada bukunya Pak. Oh. Kalau begitu tanya yang ngarang itu, kamu pernah sholat apa enggak? Harusnya enggak pernah sholat orang yang ngarang buku itu. Tidak boleh berdoa pada Allah, berarti enggak boleh sholat. Karena dalam sholat ada doa-doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wajini wa'afini wa'afani. Itu kalimatnya kalimat perintah semua itu. Doa dan kalimatnya kalimat perintah. Ada lagi Fatihah. Berarti kau nggak tahu baca Fatihah. Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan padaku. Masa Gusti Allah diperintah.
bidan. Bukan ngaji kalau kiai mau, pokoknya harus kurang khotib. Mami diri tidak paham. Silakannya dalam jumlah orang yang alasannya karena perintah Allah. Malah ada yang begini, hadiah Fatihah pada Nabi nggak boleh. Bukan kelasmu menghadiahi Nabi. Nabi itu juga penuh pahala, kaya pahala. Kok kamu mendoakan membaca Fatihah hadiah untuk Nabi? Enggak, kamu doakan selamat Nabi, Nabi Islam. Kamu doakan Nabi sebagai itu enggak benar. Nabi sudah dijamin Allah. Oh, mono. Nek mono orang kena maca selawat kanggo Nabi. Mengapa? Karena selawat isinya adalah ya Allah, berikanlah rahmat kemuliaan pada Muhammad. Enggak usah kamu doakan, Muhammad sudah diberi rahmat oleh Allah. Kau dengan Nabi selamat apa kamu diberi selamat. Allahumma sholli wa sallim. Mana nih wa sallim deh. Selamatkanlah Nabi. Apa kamu selamat apa selamat dengan Nabi? Orang pantas kamu dewi ciloko ngono karo dengan Nabi. Iya. Padahal kita setiap saat assalamualaikum ayyuhan Nabi, ya Allah mudah-mudahan kamu selamat ya Rasulullah. Masa pantas toh sampean ndongakno Nabi ben selamat, awakmu dhewe ndongakno selamat. Orang kalau nggak tahu intinya ya gitu. Jangan-jangan nanti kalau Jumatan marah-marah karena nggak tahu bahasa Arab, dia mendengar khotib berkhutbah marah. Ayyuhannas ittaqullah. Saudara-saudara, bertakwalah pada Allah. Menghina kamu. Sudah mau Jumatan itu berarti saya takwa. Terus Jumatan ini jenenge wong takwa. Kok bisa diperintahkan takwa? Apa rumah sama aku dirung takwa? Ngono marah-marah. Kok tiba ditantang. Kok aku sebelum Jumatan kan jenenge kan wong takwa. Apa diperintah? Bertakwalah kamu. Kenyek kowe. Ora ora paham. Imamnya ditantang. Khotibnya ditantang. Kowe kok ngapa aku takwa apa awakmu dhewe wis takwa? Aku gelem Jumatan iki jenenge wong takwa kok. Lah penting bener piye to, Pak? Sing bener iki nek ana wong wis takwa kok diperintahkan takwa, maknane tetaplah kamu bertakwa. Nabi itu pasti selamat. Kita doakan selamat supaya tetap selamat. Wah, kalau badhe berangkat dagang, Mbak. Ya tak dongakno selamat. Lah aku wis selamat kene kok dongakno selamat piye? Itu maksudnya ben tetap selamat. Kalau di mana selamat malah baik diuring-uring. Orang kalau nggak paham biarkanlah. Maka dari itu, mengapa terjadi radikalisme? Karena pemahaman mereka terhadap Islam tidak komprehensif, parsial, sepotong-sepotong, tidak punya pemahaman yang luas. Maka terjadi radikalisme. Kalau hanya pribadi tidak berpengaruh pada masyarakat, nggak seberapa. Harus begini untuk diri sendiri, ya nggak terlalu berbahaya. Seperti orang fundamentalis itu berpendapat semua ajaran Nabi harus dilakukan, diikuti. Nggak usah dibedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh. Semua perintah Nabi laksanakan. Perintah mau sunat maupun perintah wajib. Larangan Nabi harus dijauhkan, baik itu larangan sunat, larangan makruh maupun larangan haram. Itu orang fundamentalis. Maka dikatakan fundamentalis karena semua ajaran Nabi dianggap fundamental. Tapi mereka nggak ngafir-ngafirkan orang, nggak sampai membunuh orang. Ya, untuk diri sendiri, semua ajaran Nabi lakukan apa adanya. Fotokopi Nabi persis. Nggak usah dibedakan ini haram, ini makruh, ini sunat, ini wajib, nggak usah dibedakan. Gitu, udah ini jadinya repot. Fundamentalis. Kalau selain fundamentalis itu seperti Khawarij itu sampai mengkafirkan orang, sampai membunuh orang.
Sekian dulu, mungkin ada pertanyaan? Kami silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai yang memberi waktu kepada saya. Sangat tertarik sekali tentang masalah makna jihad. Dan tadi dikatakan di Indonesia karena pemahaman agama kurang komprehensif, sehingga itulah sebagai akar persoalan muncul dengan radikalisme. Kalau itu yang kita lihat sampai akhir-akhir ini, itu juga ada pemahaman agama yang kurang komprehensif. Saya tidak akan menyebut suatu majelis taklim, ya, tapi ada. Bahkan dia mengutip ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Contoh kecil aja, di Al-Quran kan tidak ada anjing sebutannya, tapi yang ada khinzir. Saya mendengar itu sampai kuping saya, oh kok gini pemahaman? Ini ada, ya, sehingga anjing itu dianggap halal karena tidak disebut di dalam Al-Quran. Mereka mungkin tidak paham antara nasah dan masuk, itu tidak paham. Ini banyak yang terjadi, khususnya di Indonesia itu, ya baik itu yang ada di televisi, mereka menyampaikan ceramah itu sangat-sangat dangkal, tidak komprehensif. Kalau saya tahu persis Kiai, tadi banyak sekali referensinya. Jadi ada yang memiliki makna hikmahnya, ada makna yang anjurannya, dan lain sebagainya. Seharusnya itu yang harus kita lihat, tetapi tidak. Banyak sekali majelis taklim ada seperti itu ya. Ini bagaimana solusinya? Ada yang memahami tidak komprehensif menyampaikan satu ayat, dan itu malah senang orang-orang karena usah masuk surga. Kalau kamu ingin masuk surga ikut aja taklim misalnya. Ada itu. Ini banyak itu, sehingga orang-orang yang merasa merasa senang kebiasaan itu melakukan hal-hal seperti itu malah dipotong dengan dalil-dalil yang tidak memiliki dasar yang kuat. Tapi juga masyarakat senang, senangnya hitam dan putih. Ya. Jadi bagaimana cara? Apakah itu termasuk sebagai itu sebagai mungkar yang seperti itu? Bagaimana cara untuk mengatasinya? Antara Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya, bukan ada yang musuh. Ya, saya katakan akibat memahami Islam tidak lengkap, tidak komprehensif, itu artinya tidak lengkap, tidak syumul, sepotong-sepotong. Karena setiap ayat itu ada yang di sini diterangkan secara umum, di sana dirinci. Kadang-kadang ada yang umum ditaksis oleh hadis. Kalau nggak lengkap, semua ayat dipahami, semua hadis dipahami, mustahil orang bisa memaknai. Kalau hanya mengartikan Quran dari terjemahan menimbulkan kesesatan. Maka saya dulu pernah usul, saya minta pemerintah dalam hal ini Departemen Agama jangan hanya membuat terjemahan Al-Quran, tapi buatlah tafsir Al-Quran sehingga lengkap asal usulnya ayat ini bagaimana, maksudnya bagaimana, aplikasinya bagaimana, pelaksanaannya gimana. Alhamdulillah dulu Departemen Agama sudah membuat tafsir Al-Quran beberapa jilid. Sayangnya mungkin karena dana atau apa sekarang dihentikan penerbitan itu. Saya lebih baik pemerintah menyebarkan buku tafsir Al-Quran daripada terjemahan Al-Quran yang kadang-kadang orang lantas membaca terjemahan tanpa pengertian. Seperti tempo hari ada yang punya istri 9 itu karena memahami Quran nggak paham. Bangkiku ma'atobalakum masna wa sulasa wa ruba'a. Nikahlah wanita yang kamu sukai 2, 3, 4. 2 dengan 3, 5, 5 dengan 4, 9. Uji Samsu. Dia yang memahami bahwa itu yang dimaksudkan adalah 2 atau 3
3 atau 4, nggak boleh lebih. Diterangkan Al-Jannah Anda tahu sudah dijelaskan gitu. Misal karena apa? Karena tidak memahami benar, terjadi paham-paham yang aneh, tidak seperti saudara katakan. Banyak sekali saya lihat. Pengertian-pengertian yang salah itu banyak. Sholat yang wajib tidak 5 waktu, itu pakai dalil Quran juga. Iya, satu karena itu fajar, itu syamsi, ila wasakil lain. Berarti sholat subuh, zuhur dan isya, maghrib dan isya, maghrib, asar nggak ada. Ada yang begitu, sampai sekarang ada. Karena nggak memahami tafsir secara lengkap, disuruh mempelajari tafsir nggak mau. Quran sudah jelas kok. Quran kan jelas, mengapa pakai ditafsir? Kalau perlu ditafsir berarti Quran nggak jelas, itu alasannya. Pernah saya ceritakan, saya diundang pengajian ke daerah Batam. Daerah mana itu? Yang ada sate empuk Pak Subali. Bukan sepiring, juga. Saya pernah diundang pengajian di sana. Yang jemput orangnya buta. Anehnya orang buta itu tahu ini sudah sampai. Pak Kondektor mendekati waktu itu naik bis. Mau tahu ya orang buta pada. Maaf Pak Bori, kenapa? Keliwat sidik, padahal keliwat 50 meter itu tahu. Ya. Terus saya jujurnya di rumah satenya Pak Subali belum ada listrik waktu itu. Dan saya nggak tahu kalau itu Pak Subali. Terus makan sate, setelah makan sate duduk di rumah Pak Subali yang sebelahnya. Itu gelap, nggak ada